Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubeda. Nah, kita akan kembali mengomentari Luis Prasetyo nih guys. Video yang part 2 nya yaitu mengenang Stephen Indra Wibowo. Kita akan, ini part 2 nya ya, kita akan komentar lagi ya sambungannya. Patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Ini jelas menunjukkan bahwa tidak boleh ada berhala, tidak boleh ada Allah lain. Allah Yahweh saja, Adonai saja yang boleh kita sembah. Jadi ini fakta bahwa agama Luis ini melanggar ini semuanya gitu kan. Maksudnya gini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, adalah maksudnya tuh Allah Bapa. Allah Yahweh itu sama dengan Allah Bapa, sama dengan Allah ya. Sama semua, cuman penyebutan berbeda. Ya, orang Yahudi nyebutnya sebagai Allah Yahweh. Kristen Allah Bapa, Islam Allah. Itu sama tiga itu guys. Jadi ya harus dipahami ya, yaitu ketiga-tiga adalah sesuatu yang tidak bisa mati, tidak butuh makan minum, bukan manusia. Itu ketiga-tiganya kan. Tapi ada yang lain. Allah lain maksudnya itu apa? Yaitu contohnya kayak berhala yang berikutnya, atau Allah Anak atau Allah Kudus. Ingat ya, Allah yang dimaksudnya adalah Allah Bapa, atau orang dari Kristen itu Allah Bapa, Kristen apa Yahudi itu Allah Yahweh, dan Islam itu Allah. Itu Allah yang sama, itu cuman berbeda penyebutan saja. Tapi Allah Anak dan Allah Kudus itu adalah Allah yang lain maksudnya guys, beserta patung-patung. Makanya kenapa bisa dibikin patungnya? Patung Allah Anak kan berupa manusia Yesus salib, bisa bikin patungnya. Lalu Allah Kudus bisa bikin patungnya berupa merpati. Tapi Allah Bapa nggak ada yang bisa bikin patungnya ya. Coba ada nggak patung Allah Bapa, patung Allah Yahweh, atau patung Allah, ada nggak? Nggak ada. Tiga ini nggak bisa bikin patungnya. Kenapa? Karena mereka itu disebutkan tidak ada yang sama. Yang kita disebutkan bahwa tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Allah itu guys. Nah, makanya tiga ini ya sebut dengan sebutan berbeda. Allah Yahweh di Yahudi sebutannya, di Kristen itu Allah Bapa, di Islam itu Allah. Itulah tiga nama berbeda tapi satu sebenarnya guys. Subjek yang sama, yaitu Tuhan itu sendiri ya. Cuman Yahudi, Kristen, Islam menyebutnya berbeda. Nah itu nggak bisa dibuat patungnya. Coba bisa nggak ada buat patung Allah Yahweh atau Allah Bapa atau Allah? Nggak ada bisa. Tapi Allah Yesus Anak, yaitu Yesus dan Allah itu bisa bikin patungnya. Nah makanya kena di aturan berikutnya, yaitu jangan membuat bagimu patung. Jadi membuat patungnya nggak boleh ya. Ingat ya, ini poin tentang larangan buat patung. Nah, jadi kalau buat patung aja nggak boleh, apalagi disembah gitu kan. Nah, jadi aneh sekali kalau gereja ada patung, padahal Hukum Taurat melarang itu kan. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sementara Yesus itu ada yang menyerupai yang ada di bumi di bawah Yesus itu kan. Nah, itu dia poinnya guys. Jadi mereka melanggar hukum Taurat gitu loh. Jadi kitab itu ada di kitab mereka, tapi mereka langgar. Lalu juga yang berikutnya juga mereka langgar juga ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi nggak boleh sebut nama Allah Tuhanmu dengan sembarangan gitu ya. Menyebut dia sebagai Allah Anak gitu nggak boleh. Dia hanya Allah Bapa. Kalau Anda menyebut Allah Bapa, berarti Anda tidak sedang menyebut Allah Anak. Itu maksudnya guys. Jadi jangan sebut sebagai Allah lain ya. Yesus katakan ya, jangan katakan siapapun sebagai Bapa di bumi ini, sebab hanya satu Bapa yaitu di surga. Berarti Yesus bukan Bapa. Nah, jadi jangan salah sebut ya, Allah Bapa ialah Bapa, atau Allah Yahweh atau Allah. Jangan sebut sebagai Allah Anak guys itu. Lalu ingatlah dan kuduslah hari Sabat. Sementara mereka menguduskan hari Minggu. Jadi hukum Taurat ini bukan banyak dilanggar semua guys. Ya kan? Kecuali yang berikutnya ya, yang saya sampaikan di video sebelumnya, itu di ayat berikutnya baru mereka ikutin. Tapi poin 4 ayat hukum pertama tidak mereka ikutin guys. Yesus Kristus saja yang adalah Allah menjadi manusia, itu yang boleh kita sembah. Dan kalau ada yang ini termasuk perkosaan loh. Di video sebelumnya dia duduk ustadz itu yang orang Islam itu yang perkosaan. Padahal faktanya dia yang perkosaan. Tidak ada tertulis seperti itu ya, bahwa menyembah Yesus, sedangkan buat patung aja nggak boleh, apalagi menyembah patung itu guys. Nah
Yang nggak bisa dibuat patung tuh, kalau patung Yesus bisa dibuat, patung Kudus bisa dibuat, ya kan? Tapi patung Allah atau patung Allah Bapa atau patung Allah Yahweh tidak bisa dibuat. Nah, makanya itu poinnya, kalau bisa dibuat ya, itu berarti masuk poin kedua ya, yang bisa dibuat patung. Makanya jangan membuat bagi patung. Jadi mereka membuat itu dan dipajang di gereja-gereja, guys. Aku Allah dari tempat lain, ya jelas itu salah dan keliru. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya tidak boleh seenak-enaknya bersumpah atas nama Tuhan tapi tidak ditepati. Pejabat-pejabat kan banyak ya yang bersumpah di atas Alkitab, bersumpah di atas kitab sucinya, tiba-tiba ujung-ujungnya mereka korupsi, menipu rakyat dan lain-lain. Nah, itu namanya memakai nama Tuhan sembarangan dan itu dilarang. Dan hukum Taurat yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat untuk kita mengingat waktu-waktu beribadah kita kepada Tuhan. Dan empat ini adalah hukum yang menunjukkan kita mengasihi Tuhan kita. Masa ini buku panduan beli TV baru? Ya makanya ya, jadi apa ya, makanya kenapa tidak Anda ikutin gitu loh, ya kan? Ini maksudnya buku panduan beli TV baru itu adalah analogi, guys ya. Jadi makanya kita perlu lihat nih ceramah dari Kosipen itu apa gitu, sehingga kita nggak neka-neka seperti ini gitu kan. Nah, tapi udahlah, yang penting poinnya adalah ini hukum Taurat yang selalu mereka langgar, guys. Empat ini, hukum ini. Ya kan enggak banget gitu loh. Ini jelas membawa kita kepada hidup yang benar. Ini mengatur kasih kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya untuk hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10 ini mengatur untuk kita mengasihi orang lain. Contohnya, hormatilah ayahmu dan ibumu, di mana Tuhan menginginkan kita menghormati orang tua kita, bukan justru melawan orang tua kita. Dan hukum Taurat yang ke-6 misalnya, jangan membunuh. Tentunya kita tidak boleh membunuh orang lain dengan dasar apapun, alasan apapun. Tidak boleh kita membunuh orang lain. Ya, juga ada hukum jangan makan babi. Tapi kenapa anehnya mereka hanya membatalkan hukum jangan makan babi, tapi hukum jangan membunuh tetap diberlakukan. Itu aneh, guys. Pilih-pilih hukum gitu kan. Orang kalau misalnya Yesus datang tuh menebus dosa manusia, artinya kan semua larangan tuh dia hapuskan seharusnya. Termasuk jangan membunuh, jangan berzina, karena jangan makan babi aja mereka hapuskan gitu kan. Nah, dengan memakai Roman yang mengatakan bahwa bukan tentang makanan minuman gitu kan. Padahal Yesus bukan ngomong tentang Taurat bukan ngomong tentang makanan minuman, tapi memakan makanan minuman. Karena makanan itu objek, memakan itu pekerjaannya. Yang bisa dilakukan itu adalah pekerjaan memakannya, bukan objeknya. Di babi itu nggak dilarang, babi nggak dilarang, memakannya dilarang, paham nggak? Babi nggak dilarang. Ada jumpa babi jalan di hutan, dan babi biarin aja, jangan dibunuh, karena itu nggak dilarang. Yang nggak boleh itu Anda makan dia, gitu loh guys, itu poinnya. Jadi Roman nggak ngerti bahwa hukum Taurat itu, inilah guys buktinya kontradiksi. Ya, hukum Taurat ngomong tentang perbuatannya memakan babi. Roman itu malah bahas tentang objeknya, yaitu makanan yang namanya babi. Kan nyambung guys. Dan juga hukum selanjutnya jangan berzina. Kalau punya pasangan ya jangan berzina, punya satu saja. Tidak boleh punya 2, 3, 4. Bukan gitu maksudnya. Berzina artinya melakukan hubungan suami istri bukan dengan yang istri kita. Kalau istri kita ya mau 1, 2, 3, 4 itu boleh. Itu kan berzina namanya. Lu ngerti arti berzina? Berzina itu melakukan hubungan bukan dengan pasangan kita yang sah gitu. Nah, kalau itu berzina berarti Abraham berzina, Salomo berzina. Coba. Masa Abraham berzina, Salomo berzina? Coba. Nabi-nabi lain berzina, ini kan masuk akal. Masa Allah memilih nabi-nabi berzina? Coba. Ini yang masuk akal karena tidak ada Allah menyebut bahwa para nabi itu berzina. Ada nggak coba ayat yang menyebutkan Abraham itu berzina? Nggak ada. Meskipun Abraham, Salomo disalahkan akibat perbuatan poligaminya, nggak ada gitu, ya kan? Nah, Luis mencoba waktu itu kan di satu videonya dia mengatakan ada nih Tuhan Allah marah kepada Salomo karena poligami. Itu bukan Tuhan marah pada Salomo karena poligami, tapi karena Salomo mengambil wanita-wanita dari suku-suku yang dilarang gitu. Bukan poligaminya dilarang, ngambil wanita dari suku-suku tertentu itu yang dilarang gitu loh.
Makanya baca konteks itu yang yang apa yang benar, jangan salah tangkap gitu kan. Orang ngomong tentang larangan menikahi atau dekat dengan wanita dari suku-suku ini, nah, lalu dia malah mengatakan salah paham, salah tangkap, menjadikan itu pokoknya berubah menjadi larangan poligami. Enggak, begitu kan larangan poligami gitu. Nah, jadi lu sih nggak ngerti apa itu berzina, aja nggak ngerti gitu kan. Poligami nggak berzina, ya nggak berzina. Berzina itu adalah Anda sudah punya istri, Anda selingkuh dengan wanita yang bukan istri Anda gitu loh. Berzina, betul dikatakan berzina. Dan lain-lain itu sudah berzina. Apalagi merebut lelaki orang lain, merebut istri orang lain, dan lain-lainnya. Banyak hal lah. Itu jelas nggak boleh. Dan juga tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri TV, tidak boleh mencuri nubuatan orang. Yesus mencuri ya, itu perlu tahu ya. Kalau Anda nggak sadar ya, Anda baca kitab Anda akan temukan. Ya. Yesus berkata ini ya, ambillah keledai itu dan bawa kemari. Jadi dia melihat ada keledai tertambat, lalu dia suruh muridnya untuk ambil keledai itu dan bawa kemari. Jikalau pemiliknya nampak, katakan kepada pemiliknya, Tuhan meminjamnya. Memang kata-katanya Tuhan meminjamnya, tapi ini salah prosedur guys. Nggak ada minjam seperti itu ya. Anda kalau minjam tuh, saya kasih tahu caranya ya. Anda misalnya nampak barang nganggur nih, Anda mau pinjam, ya Anda harus cari pemiliknya dulu. Nggak bisa Anda ambil lalu ketahuan bilang pinjam, itu bukan meminjam namanya. Bila benar tuh ya, nampak barang kayak keledai itu, Anda nampak, ya cari dulu pemiliknya siapa. Nah, lalu setelah jumpa pemiliknya, Anda masih lagi ikut prosedur kedua, tanyakan, boleh nggak Pak saya pinjam keledainya? Kalau nggak boleh ya jangan, kalau boleh silakan. Tapi ini tidak pakai prosedur guys. Nampak keledai orang siapa-siapa punya kan, bawa kemari tanpa izin berarti kan. Nah kalau nampak pemiliknya, katakan Tuhan meminjamnya. Jadi izin itu diminta ketika sudah ketahuan. Paham nggak? Ini sama kayak orang mau maling ya, mau mencuri gitu kan. Ada nampak keledai kan, bawa keledai itu kemari. Kalau kalau ada orang kalau ada yang kalau ada orangnya ya, bilang Tuhan meminjamnya. Coba itu apa namanya coba kalau bukan mencuri, ya kan? Nah ini guys, cara-cara ini nggak benar dipraktikkan gitu loh. Nah jadi Anda harus paham ya bahwa Yesus sendiri melakukan dugaan mencuri ya, karena seperti itu bunyi ayatnya kan. Dalam Alkitab orang lain ya kan, orang Kristen kan nggak pernah ya curi-curi nubuatan dari kitab sebelah. Tapi ya kalau kitab gini, kenapa bukan ini bukan masalah curi ya, gini ya, Quran menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu sudah dibuatkan di kitab-kitab sebelumnya kayak Taurat, Zabur, Injil. Itu masalah di situ. Jadi kita tetap bukan mencuri, paham nggak? Misalnya kita punya buku SMA. Buku SMA mengatakan bahwa tentang kayak sejarah SMA misalnya ya. Tentang orang ini sudah dibuatkan di buku sejarah SMP gitu. Paham ya maksudnya? Nah, jadi kita tuh bukan mencuri tapi mengecek kebenaran dari Quran. Benar nggak Quran mengklaim bahwa kitab sebelumnya itu menubuatkan Nabi Muhammad, makanya kita cari situ. Jadi lu nggak ngerti dengan apa arti mencuri ya kan? Jelas-jelas Yesus mencuri ya dengan minjam keledai tanpa izin. Itu dia nggak tahu nggak paham itu saya guys ya. Tapi yang bukan mencuri malah dikatakan mencuri. Sementara yang jelas mencuri ya dia nggak tahu tadi gimana itu guys. Ini absurdnya di situ gitu kan. Tapi kalau Stephen kan suka curi-curi dari kitab kami kan ya, curi nubuatan. Nah ini nggak boleh, jangan mencuri. Kalau Anda paham ya, sebenarnya kitab umat Islam itu bukan hanya Quran ya. Taurat, Zabur, Injil juga kitabnya umat Islam. Tapi kitab umat Islam ini diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad ya. Taurat itu diturunkan kepada nabinya umat Islam, yaitu nabinya Musa ya, Nabi Musa. Lalu kitab Injil diturunkan kepada nabinya umat Islam, yaitu Nabi Yesus atau Nabi Isa. Dan Zabur ke Daud. Jadi semua nabi-nabi ini beragama Islam dan kitab-kitab mereka itulah kitab-kitab agama Islam. Cuman itu hanya berlaku untuk pengikut nabi tersebut. Di tiap-tiap
Nabi itu ada pengikutnya guys. Tiap Nabi itu ada interval waktunya. Ketika diutus Daud, ikut Daud. Ketika diutus Musa, ikut Musa. Kalau ketika ada hidup di zaman ketika Yesus diutus, ya ada ikut Yesus. Saya juga ketika waktu Yesus diutus, belum ada Muhammad, saya ikut Yesus pasti waktu itu. Tapi setelah datang Nabi Muhammad, ya kita ikut Nabi Muhammad gitu loh guys. Makanya Nabi itu diturunkan sesuai dengan zamannya. Kalau sudah datang Nabi baru, Nabi lama itu sudah tidak diikutin lagi. Tapi yang kita ikutin Nabi baru guys. Gitu. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Setelah beliau tidak ada Nabi-Nabi lagi. Makanya yang terakhir itulah kita ikutin. Ya kan, kalau ada hidup pada zaman Nabi Muhammad itu sampai akhir zaman, semua orang wajib mengikuti Nabi Muhammad guys. Tapi wajib juga percaya kepada Nabi sebelumnya. Tapi bukan untuk diikutin, hanya percaya saja. Gitu, guys. Sebagai nabi yang ada dalam agama Islam. Dan selanjutnya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan fitnah orang lain. Gak boleh bilang fitnah-fitnah orang lain. Ya itu kan pekerjaan Louis, ya kan? Fitnah ulama, fitnah Paul Stephen, ya udah meninggal Paul Stephen masih difitnah juga lagi. Jadi Louis nih guys ya, jangan tapi dilakukan semua gitu. Yang hukum tahun 124 juga jangan dikerjakan juga dia. Orang kuduskan hari Sabat, dia hari Minggu dikuduskannya gitu kan. Jadi ini absurd guys. Jadi klaimnya jangan tapi dia langgar gitu kan. Ini kan di mana letak logikanya guys ya, ngomongin hukum tapi dilanggar mulu gitu kan. Dan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu dan lain-lain. Dari 10 hukum ini jelaslah bahwa ini mengatur hidup kita kepada Tuhan dan hidup kita bersosial dengan sesama. Dengan ada ikatan 10 Taurat ini, jelas kita bisa menjadi orang yang baik di mata orang lain dan benar di mata Tuhan. Tetapi Alkitab benar-benar buku panduan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau memang itu buku panduan untuk hidup benar, kenapa jangan ikutin? Buku panduan tapi tidak diikutin guys, gimana coba? Quran itu diikutin kalau kaum muslimin, ya umat muslim mengikuti Quran, tapi dia tidak mengikuti hukum Taurat guys, gimana ceritanya coba? Jadi kalau Anda ngakuin sebagai buku panduan, ya Anda ikutin lah. Untuk apa ada buku panduan kalau tidak diikutin coba? Dan itu kitab yang paling lengkap tentang silsilah para nabi, silsilah tentang Yesus Kristus, ya hanya di dalam Alkitab kami. Di tempat lain gak ada guys. Contohnya ya dari Adam ini makanya saya katakan ya, membandingkan kitab itu bukan begitu, karena ini bukan kitab yang diturunkan pada periode yang sama. Jadi Anda harus paham ya, Taurat, Zabur, Injil, Quran itu diturunkan pada periode yang berbeda, sehingga cara membandingkannya bukan seperti ini. Oh kalau di Alkitab di Alkitab ada silsilah sempurna, ya, lalu disamakan pula dengan Taurat dengan Zabur atau Quran, ini nggak nyambung guys. Saya katakan ya, kita ini diturunkan bertahap, ya. Yang pertama diturunkan tentu mungkin salah tuh kitabnya Nabi Daud, yaitu Zabur, ya kan. Baru Nabi Musa, Taurat, baru setelah Musa pergi baru Nabi Yesus dengan Injil, baru terakhir Nabi Muhammad. Itu adalah kitab-kitab yang diturunkan bertahap pada jangka waktu tertentu. Jadi membandingkannya adalah bukan begitu, tapi sama kayak membandingkan antara buku SD, buku SMP, SMA, dan buku kuliah. Sehingga ketika di buku SD sudah dibahas tentang misalnya tanggal lahirnya Pangeran Diponegoro, tanggal kematiannya, tanggal ini itu segala macam. Nah nanti buku yang paling expert di SMA itu nggak bahas itu lagi, karena udah dibahas di SD, ngapain ulang-ulang coba, ya kan? Nah jadi kayak orang bodoh orang kuliah ini kan. Jadi makanya kuliah tuh bahasnya tentang sesuatu yang lebih expert, lebih menantang kecerdasan berpikir, karena orang kuliah kan beda kalau pikir dengan anak SD yang masih disuapin. Ini ya lahirnya tahun sekian Pangeran Diponegoro. Tapi anak kuliah nggak gitu lagi. Materinya adalah bertanya, kenapa Pangeran Diponegoro itu melawan penjajah? Kenapa gitu. Jadi pertanyaan sudah bertanyaan question gitu kan. Pertanyaan kepo, bikin otak tuh mikir keras gitu. Nah itu. Ya, jadi membandingkannya tuh bukan seperti sesama buku SMA atau sama buku SMP atau sama buku SD, enggak, tapi Zabur itu ibaratnya buku SD dibandingkan dengan Taurat yang buku SMP, dibandingkan dengan Injil yang buku SMA, dan dibandingkan Quran yang buku kuliah. Jadi dibandingkan. Jadi cara membandingkan adalah justru nggak boleh ada yang pengulangan. Kalau ada buku SD ngomong tentang tanggal lahir, tanggal kematian Pangeran Diponegoro, lalu di SMP bilang lagi, itu berarti buku SMP absurd gitu kan.
kok nggak efisien bukunya. Harusnya kan dia bahas sesuatu yang lain tentang Ponegoro, bukan hanya tanggal-tanggal itu gitu kan, karena itu sudah bahas di SD guys. Nah, jadi itu poinnya ya. Jadi harusnya SMP itu justru nggak boleh mengulangi gitu. Tapi itu ingatkan boleh, sih mengingatkan gitu kan, tapi bukan mengulangi total gitu kan. Atau menambah sesuatu yang apa lebih lengkap, bukan. Tapi dia sebenarnya membahas sesuatu yang belum dibahas di buku sebelumnya gitu loh guys. Ya, jadi justru tiap-tiap apa ini harus beda pembahasannya ya. Apa namanya, Zabur bahasnya apa, Taurat bahas apa, Injil bahas apa, kalau bahas apa itu harus berbeda pembahasannya gitu. Karena seperti buku SD, SMP, SMA, kuliah itu berbeda pembahasannya. Tapi tetap apanya sama, objeknya sama, objeknya ya kan, subjeknya sama. Cuman yang berbeda adalah tentang isinya guys gitu. Jadi apalagi yang dibahas tentang objek atau subjek ini gitu kan, bukan lagi harus bukan lagi sama dengan seperti ini. Jadi kalau pada bayangkan ya, kalau ini udah dibuat di Alkitab, lalu dibuat dari Quran, ini namanya bukan kitab suci, tapi tanding silsilah namanya kan. Dan ini bukan istilah lagi ya, seharusnya kitab suci itu bukan buku sejarah buatan manusia, dari perspektif manusia, tapi dari Allah, dari Tuhan yang memberikan informasi kepada kita, sejarah yang kita tuh banyak nggak tahu. Kisah-kisah nabi-nabi itu kan jarang terdokumentasi, karena itu ada masa ke mujizat gitu kan. Jadi yang hal-hal yang jarang orang tahu itu ya, itu baru Tuhan kasih informasinya gitu guys, bukan hal-hal remeh-temeh begini gitu kan. Jadi kita tahu bahwa keturunan Adam di situ ada Set, Enok. Satu lagi, kok bisa Tuhan punya keturunan? Jadi mereka mengakui bahwa Yesus itu keturunan dari Adam, keturunan dari Abraham, keturunan dari Bunda Maria. Kok bisa Tuhan punya keturunan? Maksudnya tuh punya nenek moyang gitu kan? Berarti kalau Tuhan punya nenek moyang, berarti dia bukan Tuhan, tapi manusia. Karena yang punya nenek moyang itu manusia. Tuhan tidak punya nenek moyang karena dia sendiri dan sesuatunya yang maha segalanya guys. Kenan, Mahalalel, Jared, Enok, Metusalah, Lamek, dan kemudian adalah Noah, ada Nuh. Pada zaman Nuh inilah ada air bah, dan kemudian setelah air bah kering, selamatlah anak-anaknya ya. Ada Sem, Ham, dan Yafet, dan dari keturunan Sem inilah kemudian nanti muncul beranak cucu, kemudian ada namanya Terah. Nah, Terah inilah papa dari Abraham. Kemudian Abraham adalah anak bernama Ishak, bukan Ismail ya guys. Ismail dia tidak masuk dalam garis keturunan perjanjian ya. Kemudian Ishak, Yakub, Yehuda, dan lain-lain sampai akhirnya. Enggak bisa ya. Ismail tuh anak kandung loh guys ya. Bagaimana bisa ya? Anak kandung nggak dianggap. Ini absurd loh. Saya punya istri 2. Anak kandung saya 2, dari istri pertama istri kedua. Nggak mau anak kandung saya dari istri kedua nggak dianggap, nggak mau saya, ya kan? Anak saya juga kok darah saya gitu. Jadi di sini guys absurdnya gitu kan. Anak kandung nggak dianggap. Padahal kalau Anda baca kitab baik ya, Abraham request kepada Tuhan untuk agar Ismail juga dianggap, dan Tuhan mengabulkan. Kata Tuhan, Ismail juga akan diberi berkat, dengan dia akan menjadi bangsa yang besar dan melahirkan banyak keturunan yang menjadi raja gitu kan. Dia harus itu. Jadi Ismail juga dapat berkat dari Tuhan gitu, bukan hanya Ishak saja guys. Jadi pertanyaan kenapa nggak dimasukkan dia sebagai keturunan? Karena dia tuh darahnya Ibrahim, berarti darah Ibrahim kurang 1 dong gitu. Jadi kayak saya nih, soalnya ya anak kandung saya tuh walaupun dari istri pertama kedua tuh masuk silsilah harusnya, ya kan. Lalu dia siapa? Dia siapa? Silsilahnya siapa? Misalnya Ismail, siapa bapaknya? Coba Anda mau buat silsilah Ismail, ya, lalu Anda tidak bikin siapa bapaknya, kakeknya, ya kan, yang padahal itu sama dengan kakeknya bapaknya si Ishak juga gitu kan. Nah, ini absurd di situ guys. Jadi seakan-akan Ismail tuh sama kayak Adam gitu kan, kayak manusia pertama diciptakan, nggak punya bapak, nggak punya kakek, dan segala macam gitu. Nah, jadi ini adalah tebang pilih yang padahal dia kita sendiri tidak ada seperti itu, ya. Ismail juga anak yang diberkati, ya. Itu udah janji Tuhan guys. Muncullah King David atau Daud. Bahkan kalau mengenai sunat ya,
ingat ya, Tuhan punya perjanjian sunat dengan Abraham. Jadi Tuhan memerintahkan Abraham, ya, anaknya, laki-lakinya dan seluruh orang yang ada di rumahnya itu untuk bersunat. Nah, makanya Ismail bersunat sama bapaknya itu Ibrahim. Nah, kata Tuhan, kata Allah, ini adalah perjanjian yang kekal bagi kalian, bagi Abraham dan keturunan dan orang-orang di rumahnya. Nah, jadi ada perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham dan Ismail, yaitu perjanjian sunat, ya kan? Nah, jadi ada perjanjian juga gitu. Jadi jangan katakan Ishak aja punya perjanjian. Allah dengan Ismail, dengan Ibrahim juga punya perjanjian, yaitu tentang sunat, guys. Kemudian dari Daud ini memiliki dua keturunan yang menjadi silsilah dari Yesus Kristus, yaitu keturunan dari Nathan dan yang kedua Ini Anda bayangkan Tuhan punya silsilah. Ya, masuk akal nggak guys? Tuhan punya silsilah. Tuhan itu dikatakan di kita bahwa tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Dia. Lalu yang samakanlah dengan manusia punya silsilah. Bahkan dikatakan lagi ya bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Yesus adalah manusia, juga anak manusia, ya, karena dia punya silsilah, ya, manusia punya silsilah, ada bapak ibunya, kecuali Adamnya ada silsilah karena manusia utama, tapi setelah Adam itu semuanya punya silsilah, guys, gitu loh, ya. Bahkan Adam pun punya silsilah ke bawah, punya dia silsilah ke bawah, jadi Adam punya silsilah sebenarnya, tapi ke atasnya nggak ada, ya kan. Nah, jadi masa tuh manusia samakan dengan Tuhan samakan dengan manusia punya silsilah, coba. Maka dikatakan Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia, artinya ya Allah bukanlah Yesus karena Yesus manusia, juga bukan Yesus karena Yesus adalah manusia, gitu guys. Sama kayak gini, Batman bukanlah Clark Kent, tapi Batman adalah Bruce Wayne, kan gitu. Artinya Clark Kent bukanlah Batman, gitu loh, karena yang Batman itu adalah Clark Kent Bruce Wayne, gitu guys. Nah, ini itu logika sederhananya. Jadi Anda harus ngerti pemahaman bahasa Indonesia, karena Anda paham tuh ayat itu ngomong tentang apa gitu. Nah, dari Salomo, kemudian dari Nathan ini beranak cucu hingga akhirnya melahirkan seorang perempuan yang bernama Maria. Dan dari Salomo ini beranak cucu, kemudian lahirlah keturunan yang bernama Yusuf. Dan Yusuf dengan Maria ini pada akhirnya nanti menikah. Inilah yang menjadi garis keturunan dari Yesus Kristus. Sekalipun Yesus Kristus bukan anak kandung dari Yusuf, tetapi secara status dia menjadi anak Yusuf karena Yusuf menikah dengan Maria. Dan tetaplah Yesus ini menjadi keturunan dari Raja Daud sesuai dengan nubuat. Guys, ya, ini ada yang lucu, guys. Guys, keturunan itu diambil dari kandung, ya. Kandung, guys, bukan anak angkat. Saya misalnya punya bapak tiri, ya, ingat. Saya anggaplah saya tuh nggak punya bapak, atau saya punya bapak. Ya, anggap saya sedang hidup dengan bapak tiri saya. Itu bukan keturunan saya. Nggak ada keturunan kita ke bapak tiri, nggak ada. Yang bukan bapak itu yang karena dia lah kita dilahirkan, bukan, guys. Jadi sebenarnya kalau mau jujur ya, nggak ada silsilah Yesus tuh ke atasnya, nggak ada, karena Yesus tanpa bapak lahir, ya. Yusuf itu tidak tidak berhubungan dengan Maria ketika Yesus dilahirkan, ya kan? Karena waktu itu Maria masih perawan, gitu. Nah, artinya Yesus bukan keturunan Yusuf sebenarnya. Jadi putus. Yesus itu adalah sama kayak Adam dalam versi setengahnya, guys. Adam tanpa bapak dan ibu, ya. Yesus tanpa bapak, gitu. Jadi dia adalah keturunan Maria, bukan keturunan Yusuf. Tapi yang diambil itu kan biasanya kan keturunan itu laki-laki. Coba ada baca di semuanya laki-laki, ya kan? Nah, nggak ada yang perempuan, guys, semua laki-laki. Coba Terah, Nahor, Serut itu laki-laki semua, gitu. Makanya guys, keturunan itu laki-laki. Makanya ahli waris itu laki-laki, bukan perempuan, gitu loh. Makanya ini kalau Anda baca silsilah ya, ini ada sesuatu. Jadi Louis ini nggak paham dia bahwa bapak tiri itu nggak sama kayak bapak kandung, nggak bisa ambil tarik garis keturunan dari bapak tiri, nggak bisa, kan? Nggak bisa. Gimana Louis ini, coba? Dan ini jelas tertulis, dan ini jelas ada di dalam Alkitab. Masa yang seperti ini dibilang sebagai buku panduan beli TV baru?
Jadi ya mohon dengan Stephen Indra Wibowo, kalau nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab, keep silent, diem aja. Gini ya, orang kalau nggak ngerti nggak bakal ngomong. Ya, orang karena ngerti lah ngomong gitu. Bang, kita nggak tahu nih konteksnya apa, kenapa analoginya begitu. Kita kan harus dengar ceramah dari Ustaz Stephen. Tapi kan Luis ini kan nggak kayak saya guys, yang nampilkan foto apa video lengkap. Dia hanya ambil sepotong-sepotong. Padahal kalau dia mau, padahal tinggal ambil potongan video yang isinya kenapa Ustaz Stephen tuh menganalogikan kita tuh dengan seperti buku panduan beli TV itu kan misalnya kan. Tapi kan tidak ada. Hanya dipotong bagian bahwa Alkitab seperti buku panduan TV, tanpa dipotong atau dimasukkan lampiran bagian lain yang menjelaskan kenapa Stephen beranalogi seperti itu guys. Ya, nggak usah banyak bicara, ntar salah gitu. Dan saya posisinya di sini hanya meluruskan saja, tuduhan ada. Ya, Luis ngomongnya salah mulu tadi kan. Masa Bapak tiri dikatakan guys keturunan. Bapak tiri guys, bukan bapak kandung. Gimana ya? Saya ya punya ibu tiri nih. Nah, anggaplah garis keturunan dari wanita. Tapi saya tidak punya garis keturunan ke dia. Karena yang kandung saya itu bapak saya gitu. Atau misalnya ada orang yang punya bapak tiri. Ya nggak ada garis keturunan dari bapak tiri itu. Karena tidak ada keturunan dari dia gitu. Paham ya logikanya ya? Makanya kalau mau jujur mereka nya, Yesus tidak ada keturunan dari Abraham, apalagi sampai ke Adam nggak ada guys. Karena dia tuh tanpa bapak. Sama seperti Adam juga ada bapak kan lahirnya. Makanya mereka ini Adam dan Yesus nggak punya garis keturunan ke atas, nggak punya. Ya, cuman Adam punya ke bawah. Nah, Yesus kan diceritakan belum nikah gitu kan. Nah, berarti Yesus nggak punya sisa ke atas dan ke bawah guys gitu. Yang tidak berdasar itu. Sekarang saya kasih pertanyaan saja lah untuk Pak Stephen Indra Wibowo. Siapa kakek Daud menurut Anda dengan bukti dari kitab Anda? Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah ketemu silahkan tulis. Gini ya, silsilah itu nggak penting. Kenapa? Karena kitab suci bukan, kita gini loh, coba saya tanya ya. Anda, kitab suci itu kan harusnya berisi firman Tuhan, tunjuk pada manusia. Kita harus ngapain loh? Kita harus ngapain di dunia ini? Ya apa sih lakukan agar kita selamat kan gitu. Sama kayak misalnya kayak Anda bekerja di perusahaan, ya kan? Itu apa penting ya? Silsilah dari bos itu penting ya? Nggak penting. Yang penting Anda tahu siapa bos Anda, sudah. Atau mungkin bapaknya masih hidup. Karena kepentingan kalau bapak datang kan kita harus hormati juga. Bukan yang orang yang sudah meninggal guys, bukan kakek buyut dari bos kita, nggak penting itu. Bos pun tidak akan mau sampaikan kepada kita, kakek buyutku yang sudah meninggal adalah ini kan nggak ada begitu guys. Apa penting bagi bos coba? Yang penting kita tahu itu bos kita dan minimal ya maksimal yaitu yang masih hidup yaitu bapak dia itu cukup. Jadi sama bapak dia datang kunjung kita maksimal ini bapaknya pemilik. Nah, lalu orang meninggal lagi kunjung kan, lalu untuk apa? Mengetahui silsilah sampai orang meninggal gitu, kakinya gitu kan, untuk apa? Nah itu harus dipahami. Nah sama kayak, karena perusahaan itu kan yang penting tuh kita kerja perusahaan itu kan adalah petunjuknya. Kamu mau gajian, mau naik jabatan, ini petunjuknya, ini aturan, ini hak tanggung jawab kamu, ini hak kewajiban kamu, laksanakan, ya kan? Ya lalu sekedar tahu aja siapa bosnya dan mungkin bapak bosnya, karena mungkin sini ini kan harus kita hormati dan hargai, dan cukup itu. Ya ngapain, tidak perlu bos tuh kita hari pertama kerja nih ya, atau hari bekerja kita bekerja, kalian tugas-tugasnya ini ya, kalian ini aturannya harus dikerjakan. Lalu kalian juga harus tahu siapa nama kakek saya, bui saya bapak dari bui saya, itu apa coba? Masuk akal guys. Sama seperti juga kitab suci juga begitu. Nggak ada apa tuh tentang silsilah itu nggak ada gunanya gitu guys, nggak ada esensinya dalam hal kan namanya buku panduan untuk apa silsilah coba? Contoh kayak buku panduan untuk beli TV baru, anggaplah kan buku panduan beli TV baru. Nah itu yang perlu ditahu kan hanya TV-nya mereknya apa, harganya berapa, speknya apa, udah itu aja. Lalu mungkin sedikit peraturan ya, kalau Anda beli bisa cash atau kredit, atau bisa transfer bank dan segala macam gitu kan. Nah itu sedikit aturan, tapi nggak perlu diketahui. TV ini dibuat oleh
dibuat oleh Bapak Adi di pabrik kami. Lalu Bapak Adi ini punya bapak pula. Lalu Bapak Adi ini punya buyut, kan enggak begitu. Buku panduan enggak berisi silsilah dari pembuatnya, guys, enggak. Ya kan? Atau silsilah dari pemilik perusahaan TV itu enggak. Makanya saya katakan ya. Jadi gini, kenapa kitab suci itu diturunkan ke dunia, ya, disampaikan kepada para nabi untuk memerintahkan kita untuk patuh pada segala larangannya, patuh pada segala perintahnya, dan menghindari semua larangan itu agar kita selamat. Bukan turunkan untuk kita tuh tahu silsilah, bukan gitu, guys. Nah, jadi intinya adalah Anda harus paham ya, namanya buku panduan itu isinya panduan, bukan silsilah. Dan silsilah pun jelas salah tangkap tadi, salah mengerti. Orang yang nggak punya bapak kandung kok dikatakan keturunan dari bapak tirinya gitu, ya. Nggak ada Yusuf dan Maria berhubungan lalu lahir Yesus, nggak ada. Alias Yusuf bapak tiri, ya kan, dari ibu kandungnya Maria. Artinya Yesus bukan keturunan dari Yusuf, ya, bukan sekali, bukan, guys. Dalam kolom komentar, tapi tidak boleh ambil dari Alkitab kami. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan membuktikan bahwa itu nggak penting ya. Yang penting itulah panduan ya. Misalnya Quran ini, guys, saking lengkapnya ya. Masuk WC aja ada panduannya. Kan kita ngomong tentang buku panduan kan. Jadi buku panduan itu adalah yang terbaik, itu yang lengkap. Sekarang saya tanya Pak Luis, coba ada nggak panduan untuk masuk WC? Itu penting loh. Kenapa? Karena setiap hidup ini ya perlu panduan. Kayak Anda tahu tentara. Tentara itu semuanya ada panduan. Gimana dia panduannya kalau dia tidur, gimana kalau dia bangun, dan segala macam. Di rumah itu dia harus ngapain aja olahraganya. Ada panduannya. Semuanya itu dan juga kayak orang Jepang itu buku panduan tentang budaya Jepang. Orang Jepang tuh ikuti panduan itu. Bahkan di rumah pun mereka ikut budaya Jepang gitu, guys. Jadi buku panduan itu adalah yang mengatur seluruh hidup harusnya gitu. Nggak ada di dalam hidup ini yang kita bingung-bingung, nggak ada. Semua ada panduannya. Kalau buku panduan itu nggak lengkap, kita berarti ada yang nggak dipandu kita. Misalnya kita kalau mau ke kantor, apa aturannya, ya gimana lah panduannya gitu. Tapi kan tidak ada. Jadi ada tuh ya bahkan kayak panduan haram pacaran kan ada. Bahkan hubungan tentang sama wanita pria aja diatur gitu, ya kan? Nah, ada panduannya. Kalau dia kan tidak ada, boleh pacaran, bahkan boleh ini, yang penting jangan hamil gitu kan. Nah, jadi ngakunya buku panduan tapi nyatanya tidak memandu secara lengkap. Coba anda kalau kita ditanya tentang hukum ya, panduan dalam Islam itu kita ada hukumnya semua. Ada kepada orang tua, kepada guru, apapun semuanya ada. Mulai dari kita bangun tidur ya hingga tidur lagi, itu semua bisa ada panduannya. Nah, itu namanya buku panduan itu begitu, memandu kita untuk 24 jam tuh gimana kita berbuat gitu loh. Jadi betul-betul memandu hidup kita. Bukan lagi setengah-setengah, tapi full. Kita semua dikasih tahu. Kalau begini harus ngapain, kalau begini harus ngapain gitu, guys. Itulah buku panduan itu, lengkap gitu kan. Ternyata Alkitab luar biasa, lebih luar biasa dari kitab manapun. Dan Alkitab ternyata tidak sekedar buku panduan ketika kita membeli TV baru, kasih nyala TV. Ya, buku panduan tapi nggak diikutin. Ya, jangan disuruh hari Sabat malah bikin hari Minggu. Ya kan? Absurd gitu, benar guys. Buku panduan tuh diikutin, bukan cuma hiasan, bukan cuma pejangan gitu kan. TV tidak hanya sekedar itu, tapi kitab kita adalah kitab luar biasa yang membawa kita, memandu hidup kita untuk hidup benar di hadapan Allah, mengasihi Tuhan. Saking lengkapnya guys sejarahnya ya. Anda bayangkan ya, cara kematian Yudas itu ada dua loh. Kalau Anda cek teliti kitab Anda ya, ada dua cara kematian Yudas. Ya, apakah yang benar yang mana? Kan nggak mungkin dua-duanya benar. Di versi Lukas dan Matius itu berbeda. Jadi yang antara salah satunya menyebut bahwa Yudas mati setelah dia melemparkan koin ke rumah ibadah, lalu dia pergi gantung diri. Itu cara kematian Yudas pertama. Nah, menurut kitab lain ya, serupa Matius Lukas itu mengatakan bahwa Yudasnya matinya bukan seperti itu, tapi matinya adalah
dia membeli sebidang tanah ya, lalu dia jatuh terlungkup ya, mungkin kesandung atau apapun itu ya, dengan dahi ke bawah ya, dahi nempel ke tanah ya, jatuhnya berarti parah tuh guys. Lalu terlungkup dengan usus perut terbelah dan usus terburai. Nah, sekarang pertanyaan adalah cara mati Yudas itu yang mana? Jadi lengkap tuh yang normal ya, yang logis. Jadi jangan sampai mentang-mentang lengkap sampai dibuatkan dua versi kematian Yudas. Ini aneh sekali guys ya. Itu nggak lengkap kita namanya, tapi offset. Lengkap itu adalah cara kematian Yudas. Udah cukup itu. Ngapain bikin dua versi kematian Yudas? Ya kan? Nah, ini ketika kita konfirmasi kepada teman Kristen, mereka berusaha untuk supaya ini kelihatannya adalah satu rangkaian gitu. Padahal situ dua rangkaian. Mereka coba Anda bayangkan ya, sampai mereka demi bela dogma ya, apa mereka katakan. Lalu coba jawab ini ya. Kalau jawaban yang saya dengar tuh gini seringnya ya kan. Oh, itu Yudas itu dia gantung diri di tepi jurang. Gantung diri di tepi jurang ya kan. Jadi dahan pohon itu di tepi jurang. Rupanya dahannya patah. Ya, itu sudah jatuh ke bawah, dan di bawah itu udah nunggu batu-batu runcing. Nah, jadi ini guys ya, kalau kita pelajari itu nggak masuk akal. Demi dukung dogma nggak masuk akal. Kenapa? Kalau orang mau gantung diri, ngapain tepi jurang? Itu pertama, ya kan? Kalau jadi tinggal lompat jurang selesai. Ngapain Anda gantung diri coba? Gantung diri itu guys di mana aja bisa ya. Saya tidak ngajarin untuk gantung diri ya, tapi di mana aja bisa. Penting Anda perlu ada objek yang melintang untuk tempat Anda mengikatkan tali yang Anda ikat ke leher Anda. Sudah selesai. Dengan tingkat ketinggian tertentu, sehingga ketika nanti Anda di bawah tidak ada penopang ya, antara pakai kursi naik ke atas, atau Anda tuh naik dari dalam pohon itu lalu Anda ikat di dalam pohon itu lalu Anda lompat ke bawah, tapi karena posisinya gantung ke tanah, Anda tercekik leher Anda kan. Itu apa namanya? Udah gitu aja, simple, nggak perlu di tepi jurang gitu kan. Lalu juga yang ketiga, tetap dia menjelaskan bahwa apakah Yudas tuh uang koinnya dipakai untuk sebelum meninggal tuh dipakai untuk beli tanah atau dilempar ke bait Allah. Mana benar? Coba, nggak mungkin dua-duanya kan. Nah, jadi banyak sekali yang mereka tidak bisa jawab guys gitu. Nah, jadi lengkap ya, lengkap lah, oke, lengkap. Tapi jangan juga sampai offset gitu. Itu bukti bahwa ini adalah kitab buatan manusia, dan memang diakui kok ini tulisan tangan Lukas, itu segala macam. Jadi kalau kita melihat nih Alkitabnya sama sekelas hadis gitu. Karena hadisnya memang betul-betul sejarah buatan manusia, tapi sejarah ini tentu lebih paten hadis dibandingkan kitab. Kalau kita mau jujur, kenapa? Hadis ini ada titik teks guys, nggak seperti kitab. Alkitab itu kan ditemukan di gulungan-gulungan Alkitab itu kan ditemukan di suatu tempat ya, nggak salah tuh di Laut Mati nggak salah. Lalu di salah satu Alkitab di King James salah apa itu saya lupa, ada secara kaki guys menyampaikan bahwa tidak diketahui siapa penulis kitab ini, tapi diyakini mereka adalah Matius, Lukas dan sebagainya. Jadi misalnya kitab Lukas, Matius itu bukan ada memang seperti itu adanya, tapi diyakini guys, mungkin ini tulisan Lukas, mungkin ini tulisan Matius gitu. Nah kayak gitu guys. Padahal sebenarnya tidak tahu siapa penulisnya gitu kan. Nah itu poinnya guys. Dan kita bisa mengasihi sesama dengan hidup moral yang baik. Tidak hanya itu, Alkitab juga menjadi buku panduan kita. Faktanya, orang sudah meninggal masih juga difitnah-fitnah, masih juga diserang, dibully gitu kan. Jadi ini apakah akhlak? Kita di Islam diajarkan kalau ada orang meninggal ya, apalagi baru meninggal, itu kita tidak boleh ngomong keburukannya atau dugaan keburukan, alias kita tuh pakai gosipin dia, kayak kita tuh ngomongin dia, nggak boleh guys. Orang baru meninggal seperti itu makanya harus ada adab dan etika akhlak ya, nggak boleh kita ngomongin orang yang baru meninggal karena itu jadi itu ternyata dia tidak berakhlak gitu kan ya kan. Kok bisa-bisanya orang baru meninggal lah dibikin konten untuk ngomongin orang itu, coba bahkan memfitnahnya. Ini bagaimana coba, gimana akhlaknya coba. Makanya agama itu perlu akhlak juga guys, nggak cuma ilmu, cuma pengetahuan tentang agamanya, tapi juga akhlak, adab. Jadi yang tahu ya, bahkan ulama-ulama besar dari Islam itu ya, adab mereka ketemu guru itu luar biasa. Meskipun mereka adalah tokoh besar, misalnya kayak sekelas Rizik,
tapi dia habis itu hormat pada gurunya, ya nggak salah Anda. Lalu kayak yang lainnya juga begitu, meskipun mereka ulama besar, tapi yang mereka punya guru tetap mereka lebih hormat ke gurunya gitu. Jadi hilanglah semua tanggal keterangan bahwa mereka adalah tokoh terkenal, ulama terkenal. Tetap di bawah gurunya mereka punya adab, guys, gitu loh. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.